Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Abdurrahman Abdul Latif, SH, MH, dengan nomor induk dosen nasional 16 10 11 7701 sebagai dosen yayasan di Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Agama Islam, dengan program studi Ahwal Syariah atau yang biasa dikenal dengan hukum keluarga. Pada kesempatan ini, saya akan memberi pembelajaran mata kuliah hukum perkawinan Islam dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar perkawinan, termasuk definisi, tujuan, dan asas-asasnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan undang-undang lainnya yang masih relevan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan peraturan hukum yang mengatur perkawinan, termasuk syarat-syarat sah perkawinan, pencatatan, dan implikasi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan menurut hukum nasional dan hukum adat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi hukum perkawinan dalam kasus-kasus konkret seperti sengketa perkawinan, pengajuan dispensasi perkawinan, perceraian, dan hak serta kewajiban suami istri dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkategorikan pengaruh norma agama, norma budaya, dan norma adat dalam praktik perkawinan di Indonesia, serta mengintegrasikan pandangan multikultural dalam menyelesaikan isu-isu hukum perkawinan secara etis dan profesional. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah hukum perkawinan membahas aspek legal dan normatif yang mengatur hubungan perkawinan, baik dalam perspektif hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat. Mata kuliah ini mencangkup analisis tentang syarat dan prosedur perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, akibat hukum dari perkawinan, hingga penyelesaian sengketa dalam perkawinan, seperti perceraian dan hak asuh anak, serta permasalahan kontemporer lainnya. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum perkawinan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dasar hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan rukun dan syarat syah perkawinan menurut hukum Islam serta ketentuan hukum positif di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme pencatatan perkawinan dan implikasi hukumnya bagi pasangan suami istri menurut hukum nasional. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis hak dan kewajiban suami istri serta implikasi hukum yang timbul setelah perkawinan. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis persoalan hukum perkawinan dalam kasus nyata seperti dispensasi perkawinan, perceraian, dan sengketa keluarga. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengkaji pengaruh norma agama, norma adat, dan norma budaya dalam praktik perkawinan di Indonesia. Yang terakhir, mahasiswa mampu menghasilkan praktik simulasi persidangan perceraian dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan nilai-nilai multikultural. Demikian penjelasan capaian pembelajaran mata kuliah ini, deskripsi singkat mata kuliah ini, dan sub capaian pembelajaran mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih sempat lagi berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semua teman-teman? Jadi pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan dalam mata kuliah Hukum Perkawinan Islam. Hukum Perkawinan Islam. Dengan tema subbahasan pokok bahasan hak dan kewajiban suami istri. Saya mau bertanya, masih ingat dengan pokok bahasan pertama kita? Ada yang ingat? Ya. Syarat sah perkawinan. Syarat sah perkawinan. Kemudian yang kedua ada? Akte perkawinan dan aturan hukum yang tidak didapatkan. Oh ya, Masya Allah. Jadi pada kesempatan ini kita dipertemukan dengan mata kuliah yang ketiga ya, dengan pokok bahasan hak dan kewajiban suami istri. Kemudian apa tujuan kita mempelajari ini? Itu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum perkawinan, termasuk definisi, tujuan, dan asas-asasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan undang-undang lainnya yang relevan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peraturan hukum yang mengatur perkawinan ya, termasuk syarat-syarat sah perkawinan, pencatatan, dan implikasi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan menurut hukum nasional dan adat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan hukum perkawinan dalam kasus-kasus konkret seperti sengketa perkawinan,
pengajuan dispensasi perkawinan, ya, perceraian, dan hak serta kewajiban suami istri dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Jadi ini subnya yang kita bahas nanti. Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam KHI. Jadi ada dua undang-undang di sini, yaitu undang-undang pertama, Undang-Undang tahun 1974, yaitu undang-undang umum. Kemudian ada kompilasi hukum Islam, yaitu undang-undang Islam, ya, ada hukum Islamnya. Kenapa dua hukum dipertemukan ini? Karena ada persamaan dalam membahas hak dan kewajiban istri. Mari kita lihat persamaan dasarnya. Undang-Undang 1974 dan kompilasi hukum Islam. Pertama, prinsip. Kalau prinsipnya kedudukan, ya, Undang-Undang 1974 pasal 31 mengatakan suami kepala rumah tangga, istri ibu rumah tangga, kedudukannya seimbang. Itu bunyi undang-undang umum. Undang-undang tahun 1974 pasal 31 dan 34. Lalu bagaimana dengan hukum kompilasi hukum Islam? Pasal 7784. Itu sama. Sama artinya suami kepala rumah tangga, istri ibu rumah tangga. Cuma ada ketambahannya. Ketambahannya, suami wajib musyawarah dengan istri dalam urusan rumah tangga. Kemudian kalau prinsipnya tujuannya membina rumah tangga sakinah. Ya. Undang-Undang 1974 pasal 31 dan 34. Kalau kompilasi hukum Islam 77 dan 84 itu membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ada ketambahan. Sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya. Kalau ya undang umum hanya sakinah saja. Tapi substansinya sama, ya. Ya. Kemudian ada rincian hak dan kewajiban. Ya. Yang pertama kita bahas kewajiban suami dulu. Menurut Undang-Undang tahun 1974, ya, kewajibannya suami itu memberi nafkah lahir dan batin sesuai kemampuan. Ya. Memberi nafkah lahir dan batin sesuai kemampuan. Jadi ada kemampuan di sana, ya. Jangan di overdosis, ya. Kalau kemampuannya satu kali ya satu kali, jangan di dua kali, nanti apa ya, kolaps nanti, ya. Itu menurut Undang-Undang 1974. Lalu bagaimana dengan menurut kompilasi hukum Islam? Memberi nafkah, ya, sama, ya. Kemudian memberi kiswah, tempat tinggal sesuai kemampuan, termasuk biaya kesehatan dan pendidikan. Ada yang unik di sini, kiswah. Ada yang pernah tahu kiswah? Kiswah itu nafkah aksesoris perempuan, ya. Lipstiknya, aksesorisnya, ya. Kacamata yang ribbon dan segala macam itu kewajiban suami, ya. Ingat itu, ya. Nah, jam tangan Rolex apa segala itu. Contohnya, ada contoh di sini. Gaji 10 juta. Nafkah istri dan anak harus disesuaikan, tidak pelit, ya. Jangan pelit, ya. Jangan gajinya 10 juta. Nafkahi istri dan anak 500.000 satu bulan. Gimana caranya dong? Ya. Jadi ya paling tidak berapa, Bu? Kira-kira kalau sekarang yang relevan itu. Kalau satu istri, satu anak. 10 juta, ya. Enggak ada dong untuk istrinya, suaminya. Uang suami, uang istri. Nanti kita coba lihat itu, ya. Kita coba bahas nanti itu uang suami katanya uang istri. Ya, oke. Kemudian kalau kewajiban suami ada lagi melindungi istri. Lihat, ya, melindungi istri. Menurut Undang-Undang tahun 1974. Kalau menurut kompilasi hukum Islam itu berlaku baik, adil dan bijaksana. Itu juga melindungi istri, ya. Kemudian contohnya tidak main tangan,
Tidak KDRT. Ada nggak suami yang main tangan? Ada ya? Ya, saya biasa lihat di media itu ada sampai mukul-mukul suaminya, ya, istrinya. KDRT ya, itu jangan ya, tidak bisa. Itu ada aturan namanya itu. Kasih lihat itu nanti undang-undangnya. Anda itu didukung undang-undang umum dan undang-undang kompilasi hukum Islam. Kemudian hak suami itu menurut undang-undang 1974 itu mengajar, ya, mengajar. Kalau di kompilasi hukum Islam itu memberi pendidikan agama. Ya. Contohnya mengajari sholat, mengaji akidah, akhlak dan lain sebagainya. Namun realitasnya suaminya, istrinya malah yang ngajar suaminya ya. Ada loh saya lihat. Ya, biasa ya. Ya, padahal hukumnya itu tidak begitu, harus dibalik. Justru suaminya yang ngajar istrinya. Tapi realitasnya sekarang itu banyak loh, justru istrinya yang yang ngajar suaminya sholat dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan terhindar dari suami-suami yang begitu ya. Kemudian kewajiban istri, tadi kewajiban suami, sekarang kewajiban istri. Menurut Undang-Undang tahun 1974 tentang hak dan kewajiban istri itu satu saja, mengatur rumah tangga dengan baik. Itu anunya, tidak terlalu banyak. Mengatur rumah tangga ke arah yang lebih baik. Itu satu kewajibannya, kewajiban istri. Tapi kalau menurut kompilasi hukum Islam ada 3 item di situ. Berbakti lahir batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan hukum Islam. Mengerti ya? Hah? Nah, contohnya apa? Ya, memasak, ya, beres-beres dan menjaga anak ya. Itu kewajiban istri. Kemudian menjaga kehormatan dan harta suami. Bagaimana itu? Contohnya tidak boros, tidak selingkuh, ya. Kalau menjaga kehormatan ya jangan selingkuh ya. Ketika istri selingkuh minta maaf ya. Harus saya bicarakan karena ini perkuliahannya. Ketika istri itu sudah selingkuh maka kehormatan suami sudah tidak ada lagi. Jadi hati-hati ya. Sama dengan menjaga harta, tidak boros ya. Jangan tiap hari COD, tiap hari COD. Kasihan suaminya ya. Gajinya 10 juta. COD-nya 12 juta, gimana ceritanya? Ya, pintar-pintar lah, Anda itu bendahara ya. Kemudian menjaga rahasia rumah tangga. Ya. Contohnya tidak umbar aib suami di medsos ya. Terkadang memang realitasnya begitu ya. Ada seorang istri itu membuang aibnya di medsos suaminya. Kasihan ya, jangan ya. Meskipun sejelek apapun istri itu istri kita, sejelek apapun suami itu suami kita. Mari kita saling menjaga ya. Jangan sudah dibuang nanti akhirnya mesra lagi, kan gimana ceritanya ya. Berpikirlah ya. Biasa saya begitu. Saya sudah dari dulu saya tidak cinta istri saya. Dari dulu tidak cinta istri saya, padahal 3 anaknya. Bagaimana caranya? Nggak bisa begitu. Biasa kalau marah, masa tidak cinta kau dari dulu. Padahal 3 anaknya. Bagaimana caranya? Jangan ini ya. Terus hak suami. Hak suami itu ada 3 ya. Hak dilayani sebagai keluarga. Hak dilayani sebagai keluarga. Ya contohnya ya, sediain kopi lah kalau sebelum kerja. Habis kerja disediain. Jangan habis kerja kasihan capek-capek. Jangankan air panas, air dingin juga tidak disediakan kan? Kurang ajar namanya itu kan? Tidak bisa begitu ya? Jangan-jangan ibu pernah ketawa ini berarti ngalamin mungkin ya? Tidak bisa begitu ya? Yang kacamata udah punya suami? Oh belum menikah. Disimak saja ya. Ini bahan Anda untuk menikah ya. Kemudian hak nafkah batin ya. Nafkah batin. Kita tahu nafkah batin. Jadi haknya suami loh itu, jadi jangan sampai nunggu suami minta ya, dikasih gitu. Kemudian hak harta sendiri ya begitulah. Jadi kalau ada hartanya suami dari bawaan,
itu haknya suami, tidak bisa digoda, tapi diminta ya kalau dia diminta, kalau mau diambil. Kalau diambil alhamdulillah, kalau tidak, kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak ya kan kurang ajar juga namanya. Masa istrinya tidak dikasih, kan begitu. Intinya jangan ya itu haknya ya. Jadi harus, karena haknya orang itu harus diminta ya. Jangan tidak diminta ya, meskipun itu suami kita. Itu tadi contohnya ya, kalau diminta dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih kan kurang ajar juga namanya kalau tidak. Masa suami minta tidak dikasih, kan begitu. Kemudian hak istri. Hak nafkah wajib diberikan meski istri kerja. Ingat ya, meskipun istri Anda kerja, wajib juga Anda kasih uang itu. Ya. Jangan mentang-mentang istrinya kerja di bank, tidak dikasih, tidak bisa. Berdosa kau. Jadi seberapapun banyaknya uangnya istri itu, tetap haknya suami memberikan nafkah. Itu. Memberikan, jangan dilihat karena dia kerja tidak dikasih, tidak bisa ya. Kasih aja, saja. Kalau istri mengerti itu ya sudahlah Pak, ya saya juga masih punya uang, ya tarik kembali, tidak masalah ya. Tapi kalau sudah banyak uang dikasih juga diambil kan, rakus juga istriku ini, yang begitu ya. Kemudian yang ke hak nafkah iddah atau mut'ah jika terjadi perceraian. Ini harus dipahami ya, ketika Anda suami istri bercerai itu ada haknya istri kasih saat iddah. Iddah itu apa? Menunggu ya, menunggu. Kemudian mut'ah itu hak pasangan ya. Hak pasangan istilahnya, memberikan sesuatu hadiah biar dia bahagia ya meskipun sudah cerai, kan begitu. Itu hak mut'ah namanya, itu haknya suami. Bisa dimengerti ya? Nah, ini bahan Anda untuk supaya nanti kalau menikah ya. Jadi jangan mentang-mentang sudah ceraikan istrinya, segalanya sudah tidak putus. Yang bisa, ada aturan yang mengikat. Selama dia iddah itu menunggu ya, menunggu sampai 3 kali haid itu kalau dalam 3 kali bersih. Dalam tenggang waktu itu harus dikasih haknya. Nah, termasuk hak mut'ah tadi. Mut'ah itu hak hadiah diberikan kepada istri kita, mantan istri kita, supaya dia bahagia dengan kepergiannya, bahagia dengan pilihan hati yang kedua. Kemudian hak hadana, hak asuh anak ya, itu juga ada ya. Saya kira dimengerti itu ya. Jadi jangan dianggap istri itu memang tugasnya mengasuh anak. Tidak, itu ada hak di sana, hadana, hak asuh anak. Jadi harus ada. Itu semua ada diatur di kompilasi hukum Islam. Kemudian peran gender dalam rumah tangga berasaskan perspektif hukum. Prinsip dasar hukum di Indonesia itu prinsipnya kalau kesetaraan, dasar hukumnya itu Undang-Undang 1974 pasal 31 ayat 1, isinya hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami. Tadi sudah dikatakan ya. Kemudian pembagian peran itu diatur dalam Undang-Undang tahun 1974 pasal 31 ayat 1 dan ayat 3 dan 4. Suami kepala rumah tangga, istri ibu rumah tangga, itu perannya ya. Kemudian tanggung jawab bersama itu diatur dalam Undang-Undang tahun 1974 pasal 31. Wajib saling mencintai, hormat, setia, bantu dan mendidik anak ya. Setia ya. Jangan tidak setia dengan istrinya, suaminya. Kemudian ada non-diskriminasi. Ya. Undang-Undang 1945 pasal 28D. Setiap orang berhak atas pengakuan dan perlakuan sama di depan hukum. Jadi suami dan istri itu sama di depan hukum. Tidak ada keistimewaan di sana. Yang salah-salah, yang benar-benar. Kemudian hak asuh anak dalam rumah tangga. Hak asuh anak dalam rumah tangga itu
pengajuan apanya itu? Iya, pengasuhan anak itu harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak, ya. Jadi makna hadana hak asuh anak itu pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan anak agar tumbuh secara layak, ya. Jadi itu motivasinya dalam mengasuh anak, ya. Kemudian tanggung jawab orang tua. Orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan mengembangkan potensi anak. Jadi potensinya anak itu harus dilihat, ya, jangan dikucilkan. Kemudian anak sebagai subjek hukum, ya. Anak tidak dipandang sebagai objek perebutan, melainkan pemilik hak yang wajib dilindungi. Jadi jangan hanya dijadikan anak itu direbut sayang asuh. Tidak, itu bukan motivasinya di sana. Yang terpenting adalah di mana anak itu bisa bahagia, di mana anak itu bisa berpotensi, ya itu. Kemudian kesimpulan. Tidak, terlanjut tadi. Ada slide. Tunggu dulu. Ini kah? Hak asuh anak setelah perceraian. Ya, pemeliharaan anak, ya. Pemeliharaan anak, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Perselisihan dapat diputuskan oleh pengadilan, ya. Kemudian biaya anak, ayah pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak dan pendidik anak sesuai kemampuan dan putusan pengadilan. Kemudian akses orang tua. Anak tetap membutuhkan hubungan dengan kedua orang tua sepanjang tidak membahayakan keselamatan dan psikologis anak. Jadi anaknya tetap harus diakses ketemu dengan orang tuanya, jangan dilarang, ya. Mentang-mentang kita sudah bercerai, kalau ada anak bapaknya mau lihat anaknya dilarang, jangan, ya. Jangan dilarang, ya. Biasanya faktor pertimbangan pengadilan itu terhadap asuh anak itu setelah perceraian itu ada. Pertama, usia dan kebutuhan anak, ya. Kemudian kedekatan emosional dalam pengasuh, ya, kemampuan ekonomi, moral dan psikologis orang tua, lingkungan yang aman, stabil dan mendukung pendidik anak, ya. Adanya riwayat kekerasan, penelantaran atau risiko bagi anak. Itu pertimbangan hakim, pertimbangan di pengadilan untuk mengatakan bahwa ini yang berhak, ini yang berhak. Itu ada pertimbangan ini. Nanti ada itu. Ya, kita sampai kepada kesimpulan bahwa kesimpulan pertama, hak dan kewajiban suami istri harus dipahami sebagai hubungan timbal balik yang saling melindungi. Kemudian peran gender dalam rumah tangga dapat dibagi secara fleksibel, ya, adil dan berdasarkan musyawarah. Ketiga, hak asuh anak harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Terima kasih, referensinya ada di sini. Oke, pertemuan kali ini tadi sudah kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau bertanya tentang materi tadi. Saya persilahkan kepada 3 penanya saja, ya. Siapa yang mau bertanya pertama? Ini Pak Bintang. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Materinya tadi sangat menarik Pak.
Di situ kan ada dikatakan bahwa seorang istri itu punya haknya. Nah, salah satu dia haknya seorang istri itu adalah hak adanah nih Bapak. Nah, yaitu hak dalam pengasuhan anak. Pertanyaan saya Bapak, apakah ada penyebab yang bisa menggugurkan hak asuh seorang ibu terhadap anaknya Bapak? Mantap. Sekian Bapak. Terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Jadi kurang lebih pertanyaan saya sama dengan pertanyaan pertama tadi. Kalau tadi kan hak asuh dari ibu terhadap anaknya. Jadi kalau pertanyaan saya, apa penyebab yang menjadi penyebab digugurkannya atau gugurnya hak asuh ayah terhadap anaknya Pak? Satu lagi. Saya Pak tanya. Jadi Pak, yang sering tanyakan di sini apa perbedaan pernikahan dan perkawinan? Oke. Yang pertama tadi penyebab gugurnya hak asuh ibu terhadap anaknya, meskipun itu sudah menjadi kewajibannya ya. Memang dalam aturan mainnya itu anak di bawah 12 tahun ke bawah biasanya itu ditunjuk ibunya yang mengasuh. 12 tahun ke bawah ya. Akan tetapi pengasuhan itu bisa saja digugurkan oleh pengadilan kalau ibunya pertama apa istilahnya murtad, nusus, keluar dari agama. Itu pertama. Yang kedua, dianggap tidak mampu. Apa itu tidak mampu? Mungkin karena dia gila, ya. Dia miskin ekstrim, tahu miskin ekstrim, miskin banget. Ya. Kemudian apa lagi? Pembiaran, ya, tidak tahu mengadu. Itu. Yang kedua, yang ketiga, mungkin ada pribadinya yang tidak baik, ya, narkotika. Ya. Ada ibu yang narkotika? Ada. Berjudi, ya ada ya. Perilaku tidak ada. Tanda kutip ada yang PSK, seorang ibu, ya ada. Itu. Yang ke berapa lagi? Yang selanjutnya itu ibunya menikah lagi, lalu suaminya tidak direstui oleh keluarganya karena suaminya ini mungkin belum dewasa. Atau suaminya ini perilakunya juga tidak baik, ya, mabuk-mabukan, apa segala macam dan sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan itulah kemungkinan besar hak asuh ibu kalau kriteria itu masuk kepadanya kemungkinan gugur, ya, untuk melindungi anak ini. Bisa dipaham? Ya. Lalu bagaimana dengan seorang ayah? Seorang ayah juga itu bisa gugur hak asuhnya kalau perilakunya sama dengan ibu tadi. Sama dengan tadi, murtad, suka teler-teleran, pokoknya banyak sekali ya. Atau suaminya PSK dan sebagainya, istrinya BK itu. Jadi kriteria itu bisa saja menggugurkan hak asuh ibu, ya, atau asuh bapak, ya, sepanjang terpenuhi tadi itu ya. Nah, kalau ibunya baik-baik saja, ustazah, penyayang saja, tidak ada alasan untuk menggugurkan itu. Mengerti? Ya. Terakhir tadi pertanyaannya? Perbedaan perkawinan dan pernikahan. Perbedaan Perkawinan dan pernikahan. Perkawinan itu dalam bahasa agama disebut nikah, ya. Dalam konteks ini mungkin tidak ada perbedaan. Tapi kalau kita coba korek-korek itu ada perbedaannya, ya. Ada perbedaan. Biasanya perkawinan itu diidentikan dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, dikawinkan, ya. Kan biasa di situ kan dicangkok katanya itu identik. Dosenku mengatakan itu perkawinan identik dengan hewan atau tumbuh-tumbuhan. Kalau pernikahan
identik dengan manusia, an-nikah. Terus perbedaannya, nikah itu biasa administrasi, ya, diurus surat-suratnya, ya, di pencatatan sipil di KUA itu. Kalau perkawinan itu biasa nggak ada itu, ya. Ya. Jadi simpelnya perbedaan nikah dan perkawinan itu, kalau nikah butuh surat-surat, kalau perkawinan itu hanya urat aja. Mengerti? Ya. Saya kira cukup, ya. Ya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan perkuliahan ini bermanfaat. Bermanfaat bagi saya, bermanfaat dari Anda juga, dan bermanfaat dari masyarakat nanti kalau diimplementasikan. Jadi perkuliahan pada siang hari ini kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di absen tadi? Sudah Pak? Sudah. Hadir semua? Ya.